Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulintang Cahayu Saputri selaku guru bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teks deskripsi. Tanpa basa-basi, untuk menghemat kuota, saya akan langsung menjelaskan apa itu teks deskripsi. Simak baik-baik ya. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Tujuan utamanya adalah membuat pembaca seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Misalnya, seorang pembeli ingin membeli sesuatu dan pembeli tersebut tidak mengetahui nama dari benda yang ingin dibelinya. Sehingga yang biasa dilakukan pembeli tersebut ialah dengan mendeskripsikan objek atau benda tersebut dengan jelas. Jadi, di sini si pendengar akan merasakan langsung objek yang sedang dideskripsikan atau digambarkan oleh pembeli kepada penjual, sehingga si penjual dapat mengerti apa yang si pembeli inginkan dari apa yang telah dideskripsikan si pembeli. Lanjut ke ciri-ciri. Ciri-ciri yang dimiliki teks ini sangat jelas sehingga akan sangat mudah membedakan teks ini dengan teks lainnya. Teks deskripsi menggambarkan sesuatu baik benda, hewan, dan tumbuhan. Paragraf ini dijelaskan secara sangat jelas dan rinci dengan melibatkan kesan indera, misal penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Misalnya, roti itu rasanya manis sekali, terdapat coklat meleleh di dalamnya. Seketika kita dapat merasakan apa yang telah dideskripsikan. Teks deskripsi ini menjelaskan ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis keadaan suatu objek dengan rinci. Seperti tadi Bu Guru sudah jelaskan. Lanjut ke struktur teks deskripsi. Pada umumnya, teks deskripsi disusun oleh 4 elemen dasar, yaitu yang pertama judul. Untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut, jadi diperlukan adanya judul. Yang kedua, kalimat topik atau identifikasi, merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Yang ketiga, deskripsi atau klasifikasi berisikan urutan atau penggolongan dari topik yang akan dibahas. Yang keempat, simpulan, deskripsi penjelasan secara detail mengenai topik yang akan dibahas. Lanjut ke jenis-jenis teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, teks deskripsi spasial atau tempat. Adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Dan yang kedua, deskripsi objektif. Sesuai dengan kata objektif, paragraf deskripsi objektif ini merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Jadi, tanpa ditambahi opininya, sudah realnya saja ya. Yang ketiga, deskripsi subjektif. Kalau yang satu ini merupakan kebalikan dari paragraf deskripsi objektif tadi. Karena paragraf deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Lanjut ke kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama,
menggunakan kata benda sesuai dengan topik, seperti rumah sakit, rumah, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati, dan lain-lain. Yang ketiga, mengandung kata sifat dan sifatnya itu menggambarkan sesuatu. Misal, 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek. Yang kelima, mengandung kata kerja misal perasaan, pendapat, dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai atau tentang sebuah subjek. Yang keenam, mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan berupa sebuah perumpamaan atau metafora. Contohnya, kulitnya putih bersih seperti kapas putih, yaitu menggunakan perumpamaan. Yang terakhir, contoh teks deskripsi. Judulnya Blacky. Aku memiliki kucing bernama Blacky. Dia berwarna hitam pekat dengan mata yang sangat putih, mempunyai ekor panjang dan bulu yang halus. Blacky sangat suka bermain bola dan gemar memakan ikan dan nasi. Blacky selalu menjaga kebersihan dengan pipis di tempat yang sudah disediakan. Itulah Blacky, kucing kesayanganku. Di dalam contoh tersebut sudah jelas ya bahwa yang dideskripsikan itu adalah kucing yang bernama Blacky. Di sana sangat jelas terdeskripsi bagaimana bentuk kucing tersebut, warnanya, ekornya, dan kepribadiannya semuanya sudah digambarkan dalam teks yang berjudul Blacky. Jadi sekian materi teks deskripsi untuk hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.